Pedosfer adalah lapisan tanah yang menempati bagian paling atas lapisan dari litosfer. Tanah terbentuk sebagai hasil pecahan batuan baik dari air, udara, atau faktor erosi lainnya. Beberapa jenis batuan yang sering mendasari tanah adalah batuan sedimen, beku, dan vulkanik. Lapisan tanah. Horizon. Horizon ini dapat ditemukan pada tanah-tanah hutan yang masih alami. Lapisan ini merupakan lapisan organik yang berada di atas tanah mineral. Lapisan tanah atas atau horizon A. Lapisan ini merupakan lapisan tanah paling atas. Pada umumnya berupa tanah organik, karena berupa tanah muda sehingga masih terpengaruh oleh kondisi di atas permukaan tanah. Lapisan ini ditandai dengan adanya zona perakaran dan kegiatan jasad hidup tanah. Lapisan tanah bawah atau horizon B. Lapisan ini merupakan zona pengendapan partikel tanah yang tercuci dari horizon A. Pada lapisan ini terdapat bahan organik namun tidak sebanyak seperti pada lapisan tanah atas atau horizon A. Regolith atau horizon C. Pada lapisan ini sudah mulai terbentuk namun masih ada ciri-ciri struktur batuan induk. Horizon D dan R. Pada horizon D dan R tersusun atas batuan keras yang tidak terlapukan. Batuan ini dinamakan sebagai batuan induk atau dasar. Tanah vulkanik. Tanah vulkanis merupakan suatu perlapisan tanah yang terbentuk oleh hamparan material letusan gunung berapi saat meletus. Ciri tanah vulkanis. Yang pertama, warna merah coklat hingga hitam kelam. Yang kedua, kandungan zat hara tinggi. Yang ketiga, tanah subur cocok untuk pertanian. Yang keempat, berbutir halus tetapi tidak mudah tertiup angin. Pembagian tanah vulkanis. Yang pertama, regosol, yaitu tanah yang berasal dari pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lalapili. Yang kedua, latosol, tanah yang terbentuk karena Tanah pelapukan latosol dengan adalah jenis intensitas tanah yang tinggi. mengandung banyak zat besi dan aluminium. Memiliki ciri utama berwarna kemerahan, kecoklatan, hingga kekuning-kuningan. Tanah ini sering disebut laterit atau tanah merah karena warna yang dimilikinya. Selain itu, tanah latosol strukturnya remah dengan konsistensi agak gembur. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari endapan aluvial yang tersebar pada jalur aliran sungai dan juga dapat ditemukan di sawah, danau, lembah, rawa, atau cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah aluvial umumnya berwarna coklat hingga kelabu. Pada musim kemarau, tanah ini cenderung kering, retak, dan pecah. Sedangkan pada musim penghujan, tanah ini memiliki tekstur yang lengket, hampir menyerupai tanah liat. Umumnya, tanah ini memiliki kandungan mineral cukup tinggi, yang mengandung banyak cadangan sumber hara K, sehingga tingkat kesuburan tanah terjaga dalam jangka panjang. Tanah aluvial memiliki struktur tanah yang pejal dan bertekstur liat sampai dengan berpasir, yang kandungan zatnya lebih tinggi sehingga kemampuan tanah dalam mengikat air dan unsur hara di dalam tanah juga semakin bagus untuk pertumbuhan tanaman. Tanah-tanah yang mempunyai kadar liat yang lebih tinggi atau kadar bahan organik tinggi mempunyai KTK lebih tinggi. Tanah aluvial tergolong agak masam sampai netral. Adapun tanah yang mudah menyerap unsur hara, yaitu tanah yang memiliki pH netral.
Tanah dengan pH netral akan mudah menyerap unsur hara karena kelarutan unsur-unsur basa cukup baik. Salinitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah. Salinitas tanah merupakan indikasi jumlah garam dalam tanah. Tanah aluvial yang tidak mengandung salinitas merupakan tanah yang subur karena C total, N total, dan aktivitas mikroba yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyak sumber makanan dan kondisi lingkungan baik bagi mikroorganisme tanah, sehingga dapat memperbaiki struktur tanah. Tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih besar dari 65% yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya, yang proses dekomposisinya terhambat suasana anaerob dan basah. Karakteristik gambut mempunyai karakteristik yang unik dan memiliki fungsi yang beragam seperti pengatur tata air, pengendali banjir, dan sebagai habitat tempat hidup aneka ragam jenis makhluk hidup dan sebagai gudang penyimpanan karbon dan berperan sebagai pengendali kestabilan iklim global. Karakteristik tanah kapur dan pemanfaatan untuk pertanian. Tanah kapur banyak dijumpai di pegunungan kapur. Tambang kapur menyisakan permukaan tanah kapur yang tidak terpakai. Kondisi ini sebetulnya cukup potensial untuk lahan pertanian. Namun, kandungan mineral pada tanah kapur didominasi oleh kalsium karbonat. Selain itu, kandungan hara pada tanah kapur sangat sedikit dan memiliki pH di atas 7. Nilai pH yang terlalu tinggi mengakibatkan unsur hara P tidak tersedia untuk tanaman. Ion P akan terikat oleh ion Ca dan membentuk senyawa CaP. Beberapa cara meningkatkan kualitas tanah kapur untuk pertanian. 1. Menambahkan bahan organik pada tanah. Bahan organik dapat memperbaiki sifat kimia, fisika, dan biologi pada tanah kapur. 2. Menambahkan biokar. Menurut penelitian, banyak yang menunjukkan bahwa biokar dapat memperbaiki kualitas tanah. 3. Pemupukan. Pemupukan berfungsi untuk menambahkan unsur hara ke dalam tanah kapur.